Penetapan Radiat Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus kematian mahasiswi Universitas Mataram, UNRAM, Nimade Fani Radia Puspanitra, 19, menuai sorotan publik. Banyak pihak menilai kasus ini penuh kejanggalan. Bahkan, sejumlah warganet di media sosial ramai mempertanyakan langkah kepolisian yang dianggap tergesa-gesa dan asal dalam menetapkan Radiat sebagai pelaku. Dalam unggahan akun Facebook Ferry Lebet, terlihat banyak komentar yang membela Radiat, termasuk menyebutkan bahwa ia sempat koma selama beberapa bulan. Dia, Radiat, mengalami fraktur basis cerani. Kalau saya salah, koreksi, karena saya juga tenaga kesehatan. Dengan trauma seperti itu, apakah mampu dia melakukannya, pembunuhan? Ucap salah seorang warganet yang mengaku seorang nakes dengan nama akun Hendra Marta, dikutip Minggu, 21 September 2025. Ia menjelaskan, berdasarkan kondisi medis, Radiat mengalami fraktur basis cerani, yang ditandai dengan gejala seperti keluar darah dari telinga, hidung, dan lingkaran hitam di mata. Bahkan, jika salah cara diangkat saja bisa membahayakan nyawa Radiat. Kurang lebih seperti itu penanganannya. Kami ragu Vina memukuli Radiat sampai sekeras itu, lalu dia yang meninggal, ungkapnya. Sejumlah netizen lainnya juga mempertanyakan kondisi fisik Radiat pasca insiden tersebut. Ini logika awam saya, si Radiat ini kan patah tulang leher ya, dan mungkin ada patah di bagian lain. Nah, kejadiannya Agustus dan sekarang September, kok sekarang sudah bisa normal jalan, leher tegak gitu ya, kata akun Facebook atas nama Hari Cerah. Di sisi lain, kakak misan Radiat, Divya Bisyara Anindya, mengaku kecewa atas penetapan adiknya sebagai tersangka. Ia menilai polisi bertindak asal tangkap dalam menangani kasus ini. Menurut Divya, penanganan kasus kematian Fani di Pantai Nipah, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, juga dinilai tidak transparan. Penyidikan oleh kepolisian kurang transparan, termasuk hasil otopsi dan informasi lain yang tidak pernah disampaikan kepada keluarga, dan tahu-tahu kita dengar kabar Radiat dibawa pihak kepolisian, ucap Divya menjawab tribunlombok.com. Ia juga membantah tudingan di media sosial yang menyebut keluarga menghalangi proses penyidikan. Keluarga justru membantu membangunkan Radiat untuk diwawancara hingga larut malam oleh pihak kepolisian, walaupun dalam keadaan kritis, sebutnya. Divya menegaskan, keluarga akan menempuh jalur hukum untuk melawan penetapan tersangka terhadap Radiat. Pihak keluarga pun disebut sudah menyiapkan pengacara untuk mendampingi proses hukum. Kami dari keluarga akan melawan penetapan tersangka yang dinilai janggal, dan saat ini banyak pengacara yang menawarkan bantuan untuk memperjuangkan kasus Radiat yang kami nilai diproses terlalu cepat. Kami duga ini untuk menutupi kasus kematian Brigadir Esko, kasus kematian polisi dibunuh polisi di Lombok Barat, pungkasnya.